Suara riuh yang terdengar tidak menyurutkan keinginan sepasang pengantin baru itu untuk bertukar saliva. Momen 10 menit yang membuat hati siapapun yang melihatnya terpukau oleh pemandangan yang tidak lazim saat pengantin yang baru disahkan memulai ritual mereka dengan sangat panas di depan semua tamu. Felix Orlando tertawa dalam hati. Ia tahu jika saat ini mertuanya pasti akan terbakar amarah melihat apa yang ia lakukan, betapa putrinya terlalu dalam terseret dalam pesona yang ia pasang untuk putrinya, dan yakinlah bahwa ini disengaja. Panas sekali. Tubuhku gerah. Istri kecil pria itu tampak begitu menikmati, seperti menonton drama Korea. Luar biasa, dokter itu memang hot. Malam pertama mereka pasti hot. Iyalah, dapat daun muda, pasti bahagia tuh laki-lakinya. Berbagai kalimat itu terdengar setelah acara pemberkatan telah selesai. Seluruh tamu undangan telah pulang, tinggal keluarga dan para pekerja yang mulai membongkar tenda. Selamat Dr. Felix, Anda sudah memberikan tontonan yang luar biasa. Aku seperti sedang melihat live streaming drama Korea yang hot. Dr. Lucia tampak mengulurkan tangan yang disambut Felix dengan senyum lebar. Terima kasih Dr. Lucia, kebahagiaan ini karena kebaikan Anda. Felix membalas dengan ucapan tulus. Tentu saja pria itu sadar jika ia memiliki hutang budi pada dokter muda yang dengan kecerdasannya mampu menyelamatkan bayi dalam kandungan Thea. Terima kasih dokter, dokter sudah menyelamatkan bayiku. Thea mengatupkan kedua tangan gadis cantik yang baru saja resmi menjadi Nyonya Felix Orlando itu. Terlihat begitu bahagia. Itu adalah kewajiban saya, Nona. Saya tidak akan membiarkan benih berharga dokter Felix lenyap begitu saja. Jawaban Lucia membuat Alex yang berdiri di samping Lucia mencibir. Apakah dokter ini kekasih Anda? Tatapan Thea jatuh pada sosok asisten Alex. Bukan, dia tentu saja bukan tipeku. Aku itu suka pria yang hot. Lucia mengerling ke arah Alex yang ditanggapi Alex dengan tatapan geram. Mereka berjalan beriringan menemui Elang dan keluarganya. Terima kasih Paman Bibi. Kalimat itu meluncur dengan nada tulus. Felix merangkul bahu Ramapati dan kemudian memeluk tubuh Hana sebentar. Selamat brother. Pelukan erat diberikan oleh Elang kepada Felix. Tanpa sadar dua pria itu saling menitikkan air mata. Keharuan menyelimuti hati keduanya. Pernah mencintai gadis yang sama, kemudian rela untuk melepaskan perasaan demi persahabatan. Elang tahu pengorbanan Felix padanya tidak akan bisa ia tebus seumur hidup. Kenapa harus menciumnya seperti itu? Aku jadi iri. Elang berbisik di telinga Felix. Aku ingin membuat ayah mertuaku kepanasan. Alex pasti sudah mengirim video ke sana. Felix membalas lirih sebelum melepaskan pelukannya dari tubuh sang sahabat, kemudian berjongkok di hadapan Alana. Selamat ya Al, Tuhan mengembalikan cinta kalian yang sampai tidak tahu jalan pulang. Aku bahagia. Lirih pria itu dengan mata berkaca-kaca. Alana terdiam. Gadis itu berusaha menghalau air mata yang hendak turun ke pipinya. Jemarinya bergetar menahan tangis yang siap meledak. Elang membiarkan hal itu berlangsung. Pria itu tahu jika Alana ingin mengatakan sesuatu pada pria yang bertahun-tahun sudah menjaganya dengan ketulusan. Terima kasih Felix, maaf jika aku membuatmu kecewa. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saat ini kita sedang berbahagia. Apa kau lihat? Aku sudah menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik dan lebih muda darimu. Bukankah aku lebih beruntung dari Elang? Jangan sembarangan, bantah Elang yang kemudian segera menarik bagian belakang baju Felix agar pria itu menyingkir dari hadapan istrinya. Kenapa? Tidak terima? Kenyataannya seperti itu. Istriku sangat cantik dan masih sangat muda. Aku yakin menikah dengannya akan membuatku 10 tahun kembali muda dan berkeinginan. Felix merangkul pinggang istrinya hingga membuat Thea merona. Ah, so sweet, aku jadi ingin menikah, gumam Lucia sambil memegangi pipinya yang ikut panas. Bukankah
tinggal pulang saja dan menikah?" Alex menjawab dengan nada datar. Tidak ada jawaban. Lucia terlihat sedang berpikir, memikirkan 5 hari lagi dia harus kembali ke Beijing dan menikah, membuat perasaan bahagia di dalam hatinya menghilang. Pemandangan itu tertangkap oleh Elang yang kemudian tersenyum sinis. "Ayo kita beristirahat di dalam rumah. Istri kalian terlihat lelah. Mereka hamil dan tidak baik jika terlalu lelah." "Baik, Bibi," Felix menjawab ajakan Nyonya Hana. Elang membungkuk, kemudian dengan sekali gerakan segera mengangkat tubuh Alana dalam gendongannya. "Aku berat," lirik gadis itu, kemudian mengalungkan lengan ke leher suaminya. "Rinduku yang berat, tubuhmu tidak berat." Elang menurunkan kepala. "Astaga, El, dasar tidak peka. Apa kamu tidak tahu jika ada jomblo di sini?" Hannah menatap Alex, tetapi asisten itu pura-pura tidak mendengar kalimat sang ibu suri. "Aku yakin jika sebentar lagi si jomblo itu akan menikah dan menemukan calon istri." Elang menatap ke arah sang asisten. "Jangan mengalihkan pembicaraan, bos. Ingat akan janjimu tentang gajiku bulan ini. Tidak ingin menjadi objek pembicaraan semua orang terkait statusnya yang belum sort out." Alex mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mereka telah sampai di rumah." "Apakah benar ini pulau pribadi keluarga Anda, Tuan El?" Lucia menatap takjub pada bangunan kokoh bergaya Eropa yang dipenuhi oleh furnitur dan perlengkapan mewah di dalam. "Pulau ini adalah pulau yang diberikan ayahku untuk ibuku ketika mereka menikah." Erlangga menatap ibunya yang tersenyum hangat, menyadari bahwa ayahnya adalah pria yang sangat romantis hingga memberi hadiah pulau yang sangat indah ini untuk wanita yang sangat dicintai. "Wah, hari ini aku beruntung bisa berada di tengah-tengah pria yang begitu hangat pada pasangannya. Jika aku menemukan pria seperti ini, tentu tidak akan lama bagi saya untuk menjawab iya ketika diajak menikah." Mata Lucia berbinar, dan ketika ia menoleh, netranya bertemu dengan netra Alex yang juga tengah menatapnya. Ada debaran tidak biasa yang dirasakan keduanya, seolah masing-masing sedang memikirkan sesuatu yang sama. Irama jantung yang tidak teratur membuktikan bahwa perasaan mereka telah bertaut tanpa disadari. Perwujudan kasih sayang yang utama tidak harus ditunjukkan dengan pemberian hadiah kepada pasangan, tetapi jauh lebih penting menjaga perasaan, mencurahkan kasih sayang lewat tindakan kasih sayang, menjaga pasangan, menghormati, menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Anggaplah pasanganmu adalah separuh jiwamu yang ketika ia sakit, maka kamu juga akan merasakan sakit itu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya, sedihmu adalah sedihnya. Hannah meraih tangan Ramapati, kemudian melingkarkan pada pinggangnya. "Jika ukurannya tampan, pria ini tidak lebih tampan dari pria yang sudah dijodohkan oleh ayahku. Jika ukurannya kaya, maka kekayaanku jauh lebih besar dari kekayaannya. Dia memiliki kualitas diri, menepati janji dengan berjuang demi mendapatkan hatiku dan orang tuaku, dan yang lebih penting, aku sangat mencintainya dan begitu juga dirinya, dan itulah yang membuat langkah kami semakin mudah." Tidak ada yang bersuara. Ucapan bernada serius yang keluar dari bibir Nyonya Danup Raja membius semua orang. Elang meraih telapak tangan Alana dan menyatukan dengan telapak tangannya. "Aku memiliki kualitas yang sama dimiliki ayahku, sayang. Jangan terlalu terpesona dengan ucapan ibuku." "Tapi semua yang diucapkan olehnya memang benar," bisik pria itu di telinga Alana, tetapi masih mampu didengar oleh Hana hingga wanita itu memilih mencubit gemas kaki sang putra, cubitan yang mengisyaratkan kasih sayang, kebahagiaan karena telah mengantar putranya pada cinta dan kebahagiaan. Jika di tempat ini kebahagiaan menyelimuti semua orang, maka hal berbeda dirasakan oleh pria yang saat ini menatap nyalang pada video yang dikirim seseorang.